Dalam kesempatan ini, penulis memberikan apresiasi yang tinggi terhadap aparatur pemerintah, terutama pihak kepolisian, yang berhasil mengamankan beberapa orang yang diduga kuat sebagai provokator. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Hancurkan dalang di balik aksi demo penolakan PPKM. Ditulis oleh Rasto di siword.com. Sudah memasuki tahun kedua pandemi COVID-19 berlangsung di belahan dunia, tapi belum juga terlihat tanda-tanda menunjukkan penurunan yang signifikan. Bahkan sekarang ini di Indonesia sendiri terjadi eskalasi kasus yang terdampak dan terpapar cukup tajam. Sedikit negara yang bisa dikatakan berhasil dalam menangani pandemi saat ini. The Law Institute, sebuah lembaga yang berbasis di Sydney, Australia, merilis indeks performance COVID. Berdasarkan data tersebut, Indonesia menduduki peringkat ke-85, terpaut satu peringkat di atas India dari data per Januari 2021. Namun begitu, penanganan terhadap pandemi di Indonesia sempat mengalami penurunan. Berselang beberapa saat, data dari Law Institute dipublish. Memasuki pertengahan bulan Mei, musim mudik tiba. Himbauan pemerintah agar masyarakat tidak mudik kurang mendapatkan apresiasi. Bahkan tidak digubris sama sekali. Sampai pada arus balik mudik pun tiba. Mulailah terjadi lonjakan drastis, penyebaran COVID-19 meningkat secara signifikan. Setidaknya ada 5 provinsi yang bisa dikatakan penyumbang kasus baru. Terbanyak diantaranya DKI Jakarta sebanyak 9.439, Jawa Barat dengan 7.239 kasus, Jawa Tengah 4.048 kasus baru, disusul dengan Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan total penyebaran kasus positif baru COVID-19 per 6 Juli 2021 sebanyak 2.345.018, dengan kasus meninggal baru bertambah sebanyak 728 jiwa, dengan jumlah keseluruhan menjadi 61.868 jiwa. Sementara pada kasus sembuh baru sebanyak 15.863 jiwa, dan akumulasi keseluruhan mencapai 1.958.553 jiwa. Artinya jumlah yang berhasil sembuh masih lebih banyak daripada jumlah yang meninggal. Data tersebut di atas dapat kita jadikan sebuah titik balik, bahwa apapun yang sudah dilakukan pemerintah dalam melakukan langkah preventif tidak akan berarti, bahkan menjadi sia-sia jika tidak disikapi secara bijak oleh masyarakat. Hal di atas berdasarkan pertimbangan bahwa menangani pandemi seperti sekarang ini bukan hanya tanggung jawab semata pemerintah, melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa ini. Jika kedua unsur ini tidak bersinergi, jangan berharap pandemi yang terjadi akan segera teratasi dalam waktu dekat. Sebagai negara, kita sudah memiliki pemimpin yang baik dan juga dapat dipercaya. Hal ini dapat dibuktikan bagaimana negara ini dapat mengimpor jutaan vaksin di saat negara-negara tetangga cemas karena didesak warga negaranya karena dianggap tidak responsif dan bereaksi cepat tanggap terhadap kondisi darurat yang terjadi. Bahkan saat negara Eropa mengalami kepanikan dan saling memperebutkan vaksin. Berdasarkan uraian di atas, apakah kita masih memiliki anggapan bahwa apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam melindungi segenap warga terbilang kurang efektif? Apakah pantas kita menilai bahwa pemerintah tidak memiliki kompetensi dalam menanggulangi pandemi? Sementara masyarakat lebih mempercayai berita hoax yang diamini oleh LSM berbasis ulama, para politisi busuk, dan akademisi yang telah menggadaikan ideologinya dengan memberikan bermacam argumentasi ngawur sehingga menimbulkan masyarakat ragu yang berujung pada penolakan program vaksin. Andai saja mayoritas masyarakat patuh atas himbauan pemerintah untuk divaksin, mungkin sekarang sudah terbentuk herd immunity di negara sekarang ini. Selandia Baru saja yang menurut The Law Institute sebagai negara yang cukup berhasil menekan penyebaran COVID-19 belum melakukan vaksin kepada warga negaranya. Tapi kepatuhan masyarakatnya sangat membantu pemerintah dalam melakukan langkah preventif, sehingga negara ini dapat menghindari penyebaran pandemi masif yang saat ini melanda dunia. Bandingkan dengan warga negara negeri ini, apakah memiliki karakteristik yang sama? Seperti yang dimiliki warga Selandia Baru yang memiliki apresiasi tinggi terhadap pemerintah dan negaranya. Silakan untuk menjawab. Lebih menjengkelkan lagi mentalitas masyarakat kita yang seperti daun kering, mudah terbakar oleh provokasi yang sama sekali tidak memberikan solusi yang tengah melanda negara ini. Dan lucunya, ketika persoalan bertambah krusial, dengan entengnya mereka menuduh pemerintah telah gagal menghadapi persoalan bangsa.
Padahal semua bermula dari keengganan masyarakat kita sendiri yang susah diatur. Sungguh mentalitas yang menjijikan. Terlebih pada gerakan demo yang menolak PPKM. Dan dalam kesempatan ini penulis memberikan apresiasi yang tinggi terhadap aparatur pemerintah, terutama pihak kepolisian yang berhasil mengamankan beberapa orang yang diduga kuat sebagai provokator, di mana berhasil diamankan senjata api dan narkoba dari tangan mereka. Penulis berharap tidak berhenti sampai di sini, karena beberapa orang yang terindikasi sebagai anasir dari gerakan inkonstitusional yang berusaha makar untuk melengsarkan pemerintah yang sah sudah tersebar luas identitasnya di medsos. Semoga penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian dapat menemukan siapa yang menjadi aktor intelektual dan penyandang dana di belakang aksi ini semua.